Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ismail dari kelas B Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Nah, yang pertama ada implementasi konsep komunitas. Nah, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya ada implementasi konsep bidang kesehatan. Nah, konsep dasar asuhan keperawatan komunitas, perawatan kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan sosial. Nah, suatu bidang dalam keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta masyarakat atau Rapat Kerja Keperawatan Kesehatan Masyarakat 1989. Yang berikut ada pelaksanaan atau implementasi. Nah, pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun. Nah, dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, perawat kesehatan masyarakat harus bekerja sama dengan anggota tim kesehatan lainnya dalam hal ini melibatkan pihak puskesmas, bidan desa, dan anggota masyarakat. Prinsip yang umum digunakan dalam melaksanakan atau implementasi pada perawatan komunitas. Selanjutnya ada inovatif, integratif, rasional, mampu dan mandiri, dan UGM. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Nah, keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat, seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Nah, indikator keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi yang pertama itu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati, yang kedua menjelaskan konsep tingkat keanekaragaman hayati atau genetik, jenis, hingga ekosistem. Yang ketiga ada mengidentifikasi pola sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia atau orientalis, peralihan, dan australis. Yang keempat ada menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Yang kelima ada menjelaskan faktor-faktor penurunan keanekaragaman hayati. Yang keenam ada mengidentifikasi dampak penurunan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan upaya-upaya konservasi sumber daya alam. Selanjutnya ada tingkat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat genetik. Nah, keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Yang berikut ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Nah, dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati mulai dari tingkat marga. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.